ing antarane pati kang paling nista iku pendhita kang mati tapa bratane. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara. Wilayah Jatinuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Ini saya di Gunung Kendil yang rencana saya dari Sendang Bengkung nanti akan berpindah ke sini, sangrah di sini untuk 40 hari terakhir. Saya patut mensyukuri bahwasanya tirakat saya kalau ngendikane Pak Kiai itu alhamdulillah didukung oleh beberapa orang yang paham dengan perjalanan kejawen istilahnya atau leluhur Jawa ini, dan lalu beberapa tokoh masyarakat di wilayah Desa Mangunan sini, walaupun sebagiannya juga ada yang tidak setuju. Intinya saya turut menyampaikan dalam kali ini kepada siapa saja yang mendukung perjalanan saya, dan yang belum atau bahkan tidak mendukung pun ya tetap saya ucapkan terima kasih. Saya akan menceritakan semestinya hidup itu perlu menghayat, dan kalau dulu itu ada ilmu hayat ya, masa saya sekolah. Namun penghayatan sekarang tentunya terabaikan atau bahkan nyaris kurang atau nyaris tidak ada sama sekali penghayatan hidup untuk saat ini. Artinya saya mengatakan bahwa generasi sekarang itu rata-rata tidak mengenali babat tanah Jawa. Generasi sekarang rata-rata terhadap literasi murni dan pendidikan murni tidak mengacu kepada hayati. Nah, ini yang menyebabkan sebuah ketimpangan tanpa terasa yang merujuk kepada pecahnya tatanan moralitas ya. Pecahnya tatanan moralitas dan pecahnya tatanan prikamanungsan. Kalau istilah Jawa itu prikemanusiaan ya prikamanungsan. Nah, pecahnya prikamanungsan ini tentu nyumuk kepada nyumuk itu yang merabawani itu ya berefek kepada bumi, langit, dan lalu planet lain. Lah, sebab manusia ini telah dinas atau telah dikodratkan menjadi pemimpin di muka bumi. Kita mesti menghayati bahwasanya kalau dalam ajaran Jawa atau pemahaman Jawa, sembari saya mengingatkan bahwa ing antarane pati kang paling nista iku pendhita kang mati tapa bratane. Ya, pendhita kang mati tapa bratane. Lah, sekarang jangankan tapa bratanya, kata-kata pendhita saja itu atau pandeta atau kesepuhan di tanah Jawa ini nyaris tidak ada. Artinya tidak ada yang mengenali kembali bahwasanya kalau pancere tanah Jawa ini adalah pandita. Pandita yang termaksud ya bukan pandita yang di gereja, namun pandita yang mesu budi, mesu cipto, mateni rogo. Nah, ini sebagai kunci pokok. Mengapa demikian? Karena Brahmana ini, apapun alasannya, kaum Brahmana ini stratanya adalah seperti kaum Sufi ya, atau kaum suluk yang semestinya memberikan advice atau nasihat kepada kaum kesatria. Lah, mati kang paling nisto, ora ono pati kang paling nisto, ngejobo pendhita kang mati lan tapane. Lah, lalu yang kedua kalinya seorang Nalendra atau raja itu adalah mati kejujurane. Seorang Nalendra mati kejujurane dalam arti pengelolaan negara ya. Pengelolaan negara yang termasuk kalau sekarang ya kita bisa mencerna sendiri, mungkin sistem ekonominya, mungkin sistem utang piutangnya dan sebagainya ini mati lan jujure kepada masyarakat. Banyak kepada masyarakat telah diwakili oleh DPR, mungkin kurang terbuka atau mungkin kurang bisa dipahami oleh masyarakat bawah, yang menyebabkan tentunya negara ini menanggung beban. Siapa lagi kalau bukan nantinya yang menanggung beban itu adalah masyarakat. Lalu yang ketiga kalinya, hakim yang mati adile. Hakim yang mati adile ini adalah nista yang mati nista itu ya hakim yang mati adile lah. Sekarang saya mengatakan hakim mati adile ya semua yang pernah ke ranah hukum ya,
semua yang pernah melakoni urusan mengenai hukum tentunya itu ya tahu sendirilah, saya tidak akan menguraikan sistemnya itu berbelit-belit, toh ujung-ujungnya juga keadilan itu kalau istilah itu mana yang ada uang ya itu yang menang secara umum, rata-rata pada mengatakan demikian ya itu bisa di cross check kepada siapapun yang pernah mengalami ke ranah pengadilan atau mengalami ke ranah hukum lah. Saya akan mengatakan 3 ini adalah kunci pokok ya, 3 ini adalah kunci pokok daripada laju perkembangan bukan hanya negara namun juga bumi ya. Saya meyakini bahwasanya 3 ini pokok itu adalah laku lajering masyarakat atau kiblat pada masyarakat ini adalah pendeta, raja, dan lalu hakim. Lah sementara manakala ini sudah tiada ketentuan yang pasti, maka saya yakin akan diambil alihnya keadilan bumi ini untuk tanah Jawa khususnya. Saya meyakini adalah peradilan berfungsinya kembali. Peradilan ini akan diambil sementara oleh dewa. Ya, sekali lagi, peradilan ini saya meyakini akan diambil alih sementara oleh dewa. Lalu bagaimana dewa cara mengadili? Tentunya kita masih mengingat kalau zaman tempo dulu itu yang namanya ratu atau nalendra, umpamanya sekarang presiden Jokowi, mesti itu punya jejuluk. Jejuluk itu umpamanya ketika masih muda Raden Mas Rangsang, umpamanya Raden Mas Rangsang itu nama masih muda, lalu jejuluke Prabu Hanyokro Kusumo. Ini peristiwa Mataram. Dan lalu kalau Hayam Wuruk Raja Majapahit itu jejuluknya Rajasa Negara. Lah ini yang penting, artinya nama manusia yang dari awal itu nama itu, lalu setelah memegang tampuk kepemimpinan niscaya akan ada sistem jejuluk ya. Sistem jejuluk ini ya nama paringan dari dewa yang menempat pada raga manusia itu. Lah ini nanti mungkin seperti Putri Sima umpamanya. Lah mungkin kemungkinan besar ini akan sangat terkait dengan morat maritnya zaman saat ini. Kita bukan rahasia lagi sekarang bahwasanya tanah Jawa ini sudah ada yang mengatakan bahwasanya akan tenggelam. Sudah ada yang mengatakan Jakarta akan tenggelam, lalu tanah Jawa ini akan miring ke utara, akan miring ke selatan dan sebagainya. Lah untuk sementara ini saya memberikan otot kemungkinan manakala belum ada munculnya atau peralihan terambil alihnya, yang saya maksud terambil alihnya peran manusia ya, peran peradilan manusia ini dikembalikan kepada peran dewa dengan ciri nanti manusia yang mendapat gelar terkhusus dari alam raya ini, gelar kadewatan ya, niscaya itu bumi ini akan selalu gonjang-ganjing. Jadi dengan kata lain mungkin ada yang mengatakan Satrio Piningit, ada yang mengatakan itu Ratu Adil, monggo saja. Namun yang jelas manakala nanti ada nalendra atau raja atau pemimpin atau presiden sekalipun, namun berani mengubah nama dengan nama kebesaran atau jejuluk yang nalendro, niscaya itu berarti sebuah tanda ya, sebuah tanda bahwa peradilan manusia ini untuk sementara terambil alih oleh peradilan dewa ya, kembalinya peradilan dewa melalui raganya manusia yang menggunakan asmo atau nama jejuluk yang kalau istilah dulu itu ya Hayam Wuruk, lalu jejuluke Rajasa Negara. Saya rasa demikian, terima kasih.